Salam Batu, perkenalkan saya Ferdina Sulaikha, NIM 102200080 dari kelas SMD akan mempresentasikan materi tentang metode penemuan hukum Islam dari kelompok 10. Pembahasan kita pada materi ini yaitu pengertian metode penemuan hukum Islam, sumber-sumber hukum Islam, bentuk metode penemuan hukum Islam, dan jenis metode penemuan hukum Islam. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian metode penemuan hukum Islam. Metode penemuan hukum merupakan suatu proses individualisasi dan konkretisasi peraturan-peraturan umum dengan mengkaitkannya kepada peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus tertentu. Dalam istilah ilmu usul fikih, teori atau metode penemuan hukum dipakai dengan istilah istinbat, yaitu cara-cara yang ditempuh seorang mujtahid dalam mengeluarkan hukum dari dalilnya. Dengan demikian, istinbat adalah cara bagaimana memperoleh ketentuan hukum Islam dari dalil-dalilnya sebagaimana dibahas dalam ilmu usul fikih. Beristinbat hukum dari dalil-dalilnya dapat dilakukan dengan jalan pembahasan bahasa yang dipergunakan dalam dalil Al-Quran atau Sunnah Rasul dan dapat pula dilakukan dengan jalan memahami jiwa hukum yang terkandung dalam dalilnya, baik yang menyangkut latar belakang yang menjadi landasan ketentuan hukum ataupun yang menjadi tujuan ketentuan hukum. Kajian metode penemuan hukum Islam ini ada yang menyebutnya dengan istilah metode hukum Islam, biasanya berkenaan dengan teori klasik tentang sumber hukum Islam, baik di kalangan ahli hukum Islam maupun para pakar hukum barat. Fakta historis menunjukkan bahwa pemahaman hukum Islam yang jelas ditempuh para sahabat Nabi telah mampu memberi peran penting dalam menampakkan karakteristik hukum Islam yang dinamis dan elastis seiring dengan tuntunan zaman yang dihadapi. Pembahasan metode dan sumber hukum ini terasa semakin penting dikemukakan karena selama ini masih terdapat diskursus sekitar penempatan ijma, qiyas, istihsan, dan lainnya sebagai dalil hukum Islam pada satu sisi dan sebagai metode hukum pada sisi lainnya. Yang kedua yaitu pembahasan tentang sumber-sumber hukum Islam. Sebagian ahli hukum Islam yang lain berkesimpulan bahwa sumber hukum Islam ada tiga, yaitu Al-Quran, hadis, dan Ra'yu. Menyebutkan tiga macam sumber hukum Islam ini didasarkan pada ketentuan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum wa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul ila akhir. Ayat ini memberikan penjelasan agar orang beriman taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan ulul amri dari mereka. Dan jika berbeda pendapat mengenai sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Perintah taat kepada Allah dan Rasul menunjuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum. Perintah taat kepada ulul amri menuju kepada ijma sebagai sumber hukum. Sedangkan perkataan jika kamu berbeda pendapat, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul menunjuk kepada Al-Qiyas sebagai sumber hukum. Maka disinilah dibutuhkan penalaran sebagaimana pernah diceritakan oleh Nabi. Hadis di atas ini dijadikan sebagai dasar hukum adanya sumber hukum birro'yu dengan sekaligus sebagai landasannya, yang secara tegas diceritakan sebagai berikut. Bahwa semasa hidupnya di suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Muaz bin Jabal yang diutus Nabi untuk menjadi penguasa di Yaman. Dengan demikian, sumber-sumber hukum Islam ada tiga, yaitu Al-Quran, hadis, dan Ra'yu. Sebaliknya, jika kita simak penjelasan surat An-Nisa ayat 59 di atas, ijma dan qiyas dipandang sebagai salah satu metode ijtihad, di samping adanya metode lain seperti istihsan, maslahah musalah, dan sebagainya. Bahasan yang ketiga yaitu bentuk metode penemuan hukum Islam. Al-Yasa Abu Bakar berpendapat bahwa harus dibedakan antara dalil dan metode. Dalil menurutnya adalah hanya Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan dalil selebihnya dianggap sebagai metode yang dikelompokkan menjadi satu, metode lugawiyah atau penalaran yang bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan. Yang kedua yaitu metode ta'liliyah, pertimbangan yang bertumpu pada ilat atau rasio logis.
Yang ketiga yaitu metode istilahiyah atau pertimbangan yang bertumbuh pada kemaslahatan atau tujuan persyariatan. Sedangkan menurut pendapat Salam Maskur menyebutkan bahwa bentuk-bentuk metode hukum Islam bergantung pada landasan yang dipergunakan dalam berijtihad atau beristinbat. Menurutnya, berdasarkan penelusuran terhadap ijtihad para sahabat, terdapat 3 metode pemikiran hukum ijtihad, yakni ijtihad bayani, ijtihad qiyasi, dan ijtihad istilahi. Yang pertama, ijtihad bayani. Ijtihad ini berusaha menjelaskan makna nas yang masih memerlukan kejelasan atau mujmal. Ketika para fuqaha berbicara tentang sebuah dalil Al-Quran dan As-Sunnah, sebenarnya yang mereka maksudkan adalah keputusan hukum yang digali dari ungkapan khusus suatu ayat atau hadis berdasarkan salah satu kategori ungkapan bahasa. Yang kedua yaitu ijtihad qiyasi. Ijtihad qiyasi ini adalah ijtihad yang berusaha menyeberangkan hukum yang telah ada ketentuan nasnya pada masalah-masalah baru yang belum ada hukumnya karena adanya kesamaan nilai hukum. Yang ketiga yaitu ijtihad istilahi. Ijtihad istilahi adalah ijtihad terhadap masalah-masalah yang tidak ditunjukkan hukumnya dalam sejarah khusus atau tidak ada nas yang serupa alasannya. Penetapan hukum dilakukan berdasarkan pendekatan kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum. Pembahasan yang keempat yaitu jenis metode penemuan hukum Islam. Metode-metode dapat diklasifikasikan menjadi 3 model, yaitu metode interpretasi linguistik, metode kausasi, dan metode penyelarasan. Berikut penjelasan selengkapnya. Yang pertama yaitu metode penafsiran teks hukum atau interpretasi literal atau linguistik. Metode interpretasi linguistik merupakan metode penemuan hukum yang beroperasi dengan melakukan interpretasi terhadap teks-teks Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, metode linguistik digunakan terkait dengan kasus-kasus yang sudah ada teks hukumnya, namun teks hukum tersebut masih kabur atau tidak jelas. Yang kedua, metode kausasi atau ta'lili. Metode kausasi merupakan metode penemuan hukum yang penting karena berupaya mengkonstruksi hukum terhadap kasus-kasus yang tidak ada teks hukumnya. Metode kausasi berupaya untuk menyelidiki pondasi yang menjadi dasar tegaknya hukum Islam. Dan yang terakhir yaitu metode sinkronisasi atau penyelarasan, yakni metode yang berupaya menyelaraskan berbagai dalil hukum yang mungkin secara zahir bertentangan satu sama lain. Untuk itu, dalam metode penyelarasan kemudian dikembangkan teori nas dan tarjih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.